melanjutkan pembahasan program aplikasi LibreOffice-nya. Sekarang saya bermaksud menjelaskan dan berbagi pengalaman dengan Anda tentang pemanfaatan LibreOffice Calc. LibreOffice Calc ini merupakan program aplikasi alternatif pengganti Microsoft Excel. Jadi, LibreOffice Calc ini merupakan program aplikasi spreadsheet atau lembar kerja yang memang biasanya untuk yang sudah terbiasa menggunakan Microsoft Excel ini sebagai program aplikasi alternatifnya. Nah, semua fitur yang ada pada Microsoft Excel itu juga terdapat pada LibreOffice Calc ini. Kita coba sama-sama sekarang bagaimana memanfaatkan LibreOffice Calc tersebut. Langkah yang pertama adalah Anda buka LibreOffice Calc-nya, Anda klik tombol Start, kemudian Anda cari LibreOffice. Kebetulan saya menggunakan LibreOffice versi 7. Anda mau menggunakan LibreOffice versi sebelumnya tidak menjadi masalah karena secara tampilan tidak jauh berbeda. Anda cari LibreOffice Calc, oke. Kalau sudah, tunggu. Ini loh tampilan jendela LibreOffice Calc. Kalau Anda perhatikan, interface atau jendela kerja LibreOffice Calc ini pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan program aplikasi LibreOffice lainnya seperti LibreOffice Impress maupun LibreOffice Writer yang sudah dijelaskan di penjelasan sebelumnya. Kalau Anda perhatikan ada baris menu di atas, di sini baris menu. Kemudian di bawahnya ada dua toolbar ya standar yang ditampilkan. Toolbar ini kalau dirasakan mau dilengkapi atau mau ditambah, Anda tinggal pilih menu view, ya, kemudian Anda pilih toolbar, Anda tinggal tambahkan toolbar lain yang Anda inginkan. Kalau misalkan saja Anda ingin ditampilkan tidak berbentuk toolbar, tetapi seperti Microsoft Office, ya, memakai ribbon, Anda tinggal pilih di sini tablet. Dengan bentuk tablet, maka nanti dia akan tampilkan menggunakan bentuk tab seperti ini. Jadi berbentuk ribbon, kemudian menu di bawah menu file ada grup-grup kumpulan perintah, command button ditempatkan di masing-masing grup kumpulan perintah yang ada pada masing-masing tab. Ini kalau Anda menggunakan bentuk ribbon ya. Nah, untuk mengembalikannya Anda tinggal pilih menu view, kemudian user interface, saya pilih standar toolbar saja. Nah, ciri khas daripada LibreOffice Calc itu sama dengan Microsoft Excel menggunakan tampilan baris dan kolom. Jumlah baris yang tersedia pada satu lembar kerja ya LibreOffice Calc itu jumlah barisnya ada 1.048.576 baris. Dan kalau Anda perhatikan, saya kembalikan ke atas, jumlah kolom ya itu sampai dengan kolom AMJ di sebelah kanan. Ini pada dasarnya persis sama dengan Microsoft Excel. Ciri lain daripada interface LibreOffice Calc adalah ditampilkan sebuah sheet 1 lembar kerja ya, sebuah lembar kerja ya, lembar kerja sheet 1. Anda kalau ingin menambah sheet 2 tinggal Anda gunakan plus sheet 2, sheet 3 dan seterusnya. Ya, sehingga kalau Anda membuat laporan daftar gaji karyawan selama 1 tahun misalkan saja, Anda bisa tempatkan sheet 1 untuk laporan bulan Januari, sheet 2 untuk laporan bulan Februari, sheet 3 untuk laporan bulan Maret, sampai dengan sheet 12 untuk laporan bulan Desember. Yang selanjutnya Anda simpan semua sheet tersebut, ya, semua lembar tersebut dalam sebuah file buku kerja dengan nama file tertentu. Misalnya Anda beri nama gaji. Nah, kemudian di sebelah kanan di sini ada navigation, ya, ada navigation, ya. Ini tampilan navigation-nya. Kalau misalkan Anda butuh ditampilkan ini seperti ini, ya. Navigation pane yang ada di sebelah kanan ya, tergantung kebutuhan. Ini yang pertama adalah properties, ya. Kemudian ada style, kemudian ada gallery untuk menempatkan berbagai gambar, ya, picture, kemudian ada navigator, kemudian ada function, ya, ini fungsi-fungsi yang fungsi-fungsi yang dapat Anda gunakan pada lembar kerja LibreOffice Calc, ya. Kemudian juga kalau ternyata ukuran navigation pane ini terlalu besar, Anda bisa perbesar perkecil dengan cara di drag. Kalau mau disembunyikan, Anda klik ini hide, nanti dibuka kembali seperti ini. Nah, kemudian di bawah, kalau Anda perhatikan di sini ada tombol slider untuk memperbesar, memperkecil area kerja, ya, ini memperbesar, memperkecil area kerja, atau bisa juga menggunakan kontrol kemudian scroll pada mouse-nya untuk memperbesar, memperkecil area kerja.
Saya ambil contoh misalkan saja, ya, saya ambil contoh misalkan saja, saya bermaksud misalkan saja menempatkan teks pada lembar kerja sheet 1, ya. Nah, penempatan data pada lembar kerja LibreOffice Calc pada dasarnya sama dengan Microsoft Excel. Jadi, Anda harus menempatkan dulu, ya, atau memilih dulu sel yang Anda inginkan yang akan ditempati oleh teks ataupun angka yang mau ditempatkan. Ya, sel ini mewakili kolom dan baris, ya. Misal saja saya mau tempatkan di B2, saya bermaksud mengetikkan PT misalkan saja, atau saya mengetikkan laporan data penjualan. Enter. Ya. Maka dia turun ke B3, di B3 PT misalkan saja Abadi Jaya. Enter. Kemudian berikutnya di bawah saya mengetikkan nomor. Kemudian di kanannya saya mengetikkan nama barang, misalkan saja seperti ini. Kemudian di kanannya lagi saya mengetikkan lagi misalkan saja jumlah unit, ya. Di sebelah kanan lagi saya mengetikkan harga satuan, harga satuan, harga satuan. Nah, ini pengetikan teks pada LibreOffice Calc pada sel yang Anda inginkan. Sama dengan di Microsoft Excel, teks yang Anda ketikkan akan ditempatkan rapat kiri, kalau angka rapat kanan. Ya, saya coba tempatkan angka 1, 2, 3, 4, kemudian 5, ya. Barangnya misalnya saja MP3 player. Sorry, maaf salah. Kalau salah Anda tinggal klik di sini, ya. Kemudian Anda perbaiki, ya. Atau Anda bisa hapus del kemudian ketikkan ulang. Kemudian handycam, kemudian digital kamera. Nah, kelebihannya adalah yang membedakan LibreOffice Calc dengan Excel adalah kalau teks yang Anda ketikkan melebihi lebar kolom yang tersedia, maka akan diberi tanda merah nantinya kalau ada teks di sebelah kanannya. Kemudian misalnya keyboard, kemudian USB flash drive. Ini hanya contoh, ya, flash drive. Oke, nah, kalau sudah, nah, saya ambil contoh, di sebelah kanannya saya mengetikkan jumlah unit barang yang dijualnya. MP3 player 15, kemudian handycam misalnya saja 3, digital kamera misalnya saja 7. Nah, Anda lihat di sini, MP3 player dan handycam karena terpotong ada tanda merah bahwa ini adalah masih ada teks yang tidak bisa tampil dikarenakan lebar kolom tidak mencukupi. Kalau di Microsoft Excel tidak ditampilkan seperti itu. Keyboard misalnya saja 12, USB flash drive misalnya 25. Ini hanya contoh, harga satuannya ini 350.000. Anda perhatikan semua teks rapat kanan, ya. Kemudian formatnya ya defaultnya. Ini kebetulan belum kita atur formatnya. Oke, sementara saya ketikkan dulu. USB flash drive 80.000. Ini hanya contoh. Oke, nah kalau sudah, nah sekarang kita coba mengenal bagaimana mengatur format tampilan data yang Anda ketikkan pada lembar kerja LibreOffice Calc. Yang pertama, kita coba telusuri satu persatu. Bagaimana kalau saya bermaksud mengatur menggunakan format yang ada pada LibreOffice Calc? Anda bisa langsung menggunakan ya fasilitas formatting yang ada di sini. Ini kan yang ditampilkan dua toolbar, yaitu toolbar formatting dan standar. Nah, toolbar formatting ini ya terkait dengan pengaturan format, ya. Nah, Anda dapat mengatur format dari tampilan toolbar di atas atau menggunakan format properties, ya, yang ada di sebelah kanannya. Ya, kalau Anda perhatikan ini kalau saya sembunyikan dulu di sini, ini tampilan format yang ditampilkan, ya, seperti ini. Saya ambil contoh, saya mau mengatur misalnya saja jenis hurufnya, saya menggunakan misalkan saja Berlin Sun B, misalkan saja ini memilih jenis huruf, Anda boleh pilih dari sini, boleh dipilih juga dari sini, ya. Nah, kemudian ini ukuran hurufnya, mau diatur berapapun terserah Anda, ya. Atau bisa juga dipilih dari sini, ya. Atau menggunakan increase decrease. Ini decrease, menurunkan. Kemudian Anda dapat mengaturkan cetak tebal, bold, ya, kemudian italic, miring, kemudian underline, garis bawah, kemudian ini untuk memilih warna huruf, ya. Memilih warna huruf sesuai dengan tentunya keinginan Anda. Nah,
Yang membedakan kalau di sini hanya ada warna huruf, tapi di posisi properties karakter di sini ada tambahan yaitu shadow untuk memberikan efek bayangan dari teks yang Anda tempatkan. Ya, PT ABC saya pilih bold, kemudian ini jenis hurufnya misalkan Arial, ya, kemudian saya perbesar dari sini, ya. Oke, warnanya saya menggunakan warna yang berbeda. Ini hanya contoh. Oke. Nah, sekarang ya, kita lanjutkan. Bagaimana kalau misalkan saja saya bermaksud mengatur lebar kolom? Ya, karena kenapa? Nomor urut kebetulan ini terlalu lebar. Justru nama barang yang menjadi terpotong karena nama barangnya tidak mencukupi. Nah, mengatur lebar kolom banyak cara sebenarnya, ya. Banyak cara sebenarnya. Anda bisa paling mudah adalah dengan menggeser batas kanan daripada judul kolomnya. Jadi kalau nomor ini terlalu lebar, Anda tinggal bisa drag misalkan seperti ini. Ini memperkecil, ya, ini untuk memperbesar, ya, tergantung kebutuhan. Sedangkan untuk kolom nama barang, Anda juga dapat memperlebar seperti itu. Atau Anda bisa dengan cara mengklik 2 kali pada batas kanan lebar kolomnya. Kalau Anda klik 2 kali, maka dia akan mengambil teks terpanjang di kolom yang sedang Anda pilih. Jadi kalau di sebelah kanan kolom C Anda klik 2 kali, dia cek teks terpanjang di kolom C yang mana. Kalau saya klik 2 kali, oh ternyata ya teks terpanjang adalah USB flash drive dan digital kamera, maka dia akan mengikuti lebar teks terpanjang tersebut. Lain halnya kalau di kolom B di sini saya klik 2 kali, maka teks terpanjangnya kan laporan data penjualan. Seperti ini kan. Jadi tidak bisa diklik 2 kali. Jadi Anda harus hati-hati kalau Anda bermaksud mengklik 2 kali pada batas kanannya. Kemudian ini juga saya ingin mengubah lebar kolom unit, kolom D. Anda tinggal klik 2 kali, dia akan mengambil teks terpanjangnya unit. Yang harga satuan, teks terpanjangnya harga satuan seperti ini. Ini adalah untuk mengubah lebar kolom. Oke, saya ubah lagi manual, ya. Oke, nah itu cara yang pertama untuk mengubah lebar kolom. Ya, mengubah lebar kolom. Oke, sekarang kita lanjutkan, ya. Kita lanjutkan. Nah, untuk mengubah lebar kolom, selain dengan cara yang seperti barusan, ya, Anda juga dapat mengubah lebar kolom memakai baris menu, yaitu dengan menggunakan misalkan, saya bermaksud mengubah lebar kolom C, simpan di kolom C, Anda pilih format kolom. Di sini ada pilihan width, ya, mau lebarnya berapa. Anda pilih width, maka di sini Anda tentukan lebar kolomnya mau berapa. Misalkan saya pilih 4, oke, dia bertambah 4. Itu memakai format kolom width. Oke, saya tidak detail penjelasan selanjutnya, silakan Anda explore sendiri. Sekarang bagaimana terkait dengan mengubah tinggi baris? Sama saja, untuk mengubah tinggi baris, Anda bisa menggunakan batas bawah dari row-nya. Jadi misalnya saja untuk di bawah barang ini ingin lebih besar, Anda bisa tarik seperti ini. Ini mengubah tinggi baris, mengubah tinggi baris. Oke. Ya, ini mengubah tinggi baris. Atau Anda dapat juga mengubah tinggi baris, simpan di baris yang Anda inginkan, Anda pilih format, kemudian Anda pilih row, Anda pilih height. Mau berapa tinggi lebar ya, tinggi baris yang Anda inginkan. Misalkan saya pilih 0,7, maka dia naik jadi 0,7. Seperti ini. Ini mengubah tinggi baris, ya, mengubah tinggi baris. Oke, saya kalau ternyata perintah yang Anda berikan tidak jadi, Anda mau mau membatalkan perintah terakhir, undo, Anda bisa menggunakan shortcut Ctrl Z atau Anda bisa menggunakan undo di sini yang membatalkan perintah yang terakhir. Oke, kita lanjutkan sekarang, ya. Nah, sekarang bagaimana kalau Anda bermaksud melakukan pengaturan alignment, perataan. Ya, untuk pengaturan alignment, saya ambil contoh. Yang akan kita atur sekarang tidak sel, tetapi berupa rank, kumpulan daripada beberapa sel. Misalkan area seluas ini, ya, mau saya atur teksnya agar di tengah. Anda bisa menggunakan alignment, ya, Anda bisa menggunakan ini left alignment, ini center, ini right alignment. Ya, rapat kanan, tengah, rapat kiri, ya. Nah, ini saya pilih center. Kalau teksnya ingin rapat atas, middle, dan rapat bawah, Anda gunakan ini, align top, middle, align bottom. Ya, di bawah. Atau boleh juga menggunakan ini, align top, kemudian center vertical, dan align bottom. Ya, oke, seperti itu. Itu mengatur perataan. Mengatur perataan, ini saya pilih bold, biar kelihatan. Nah, sekarang kita lanjutkan. Tadi sudah memilih jenis huruf.
memilih ukuran huruf, kemudian juga bold, italic, underline sudah, memberi warna teks sudah. Bagaimana kalau Anda bermaksud memberi fill color, memberi warna background? Anda bisa menggunakan ini, background color, ya. Anda tinggal pilih, jangan lupa sorot dulu area yang mau diberi warna, Anda tinggal pilih. Kemudian Anda mau beri warna apa? Misalkan saya beri warna ini tuh pewarnaan, ya. Ya, Anda gunakan background color. Anda gunakan background color, kalau Anda lepas, ini loh tampilan pewarnaannya. Kalau misalkan yang ini mau diberi warna yang berbeda, Anda sorot, ya, Anda sorot, kemudian Anda pilih warna lain yang Anda inginkan. Misalkan saya pilih ini, lepas. Ini mengatur pewarnaan background dari suatu sel atau suatu rank. Berikutnya, bagaimana kalau Anda bermaksud setelah selesai mengatur format font, jenis huruf, ukuran huruf, bold, italic, underline, font color, background color, left alignment, center alignment, right alignment, ya. Kemudian kita lanjutkan bagaimana kalau Anda bermaksud mengatur format tampilan angka, ya, format tampilan angka. Nah, untuk mengatur format tampilan angka, Anda sorot angka yang akan Anda format, kan hanya berlaku untuk angka. Anda dapat mengatur formatnya dari sini. Ini format ke lambang uang, ini format persen, ini format number biasa, ini format tanggal, ini menambah desima, ini mengurangi desima. Jadi kalau saya pilih ini menambah desima. Tuh. Ya, di belakang koma, ya, tergantung regional settingnya. Ini mengurangi desima. Oke, ini menambah desima, ini mengurangi desima. Karena kebetulan ini adalah barang unit yang utuh, ya tidak mungkin memakai 15,5 kan, jadi Anda biarkan 0 desima. Nah, kemudian harga satuan, misalkan saya mau format rupiah, Anda bisa pilih formatnya dari sini. Nah, ini menggunakan format S-currency. Tentunya format S-currency ini tergantung regional setting daripada komputer yang Anda gunakan. Kalau regional settingnya sudah Indonesia, ya tentunya akan keluar otomatis rupiah. Tapi kalau masih defaultnya, ya tentunya keluarnya US dollar. Nah, kalau ternyata waktu di format keluar gambar pagar atau hashtag berderet 3, kalau di Microsoft Excel hashtagnya panjang ya, 3, itu menunjukkan bahwa lebar kolom tidak mencukupi. Ya, Anda solusinya adalah ya Anda tinggal mengubah lebar kolomnya. Ya, Anda klik 2 kali, maka dia tampil seluruhnya, tidak ada tanda hashtag lagi. Kalau ternyata tidak mau memakai angka desimal di belakang koma, ya Anda tinggal kurangi desimanya. Delete desimal, istilahnya kalau di Microsoft Excel, increase desimal, decrease desimal. Ini contoh bagaimana Anda menempatkan angka dan mengatur format tampilannya. Nah, sebenarnya pengaturan format tampilan Anda bisa lakukan dari number format yang ada di sini. Jadi Anda sorot ini, kemudian Anda pilih di navigation pane sebelah kanan, ada properties, Anda pilih number format, Anda bisa pilih nih formatnya mau apa, mau general, number, persen, currency gitu kan, ini kebetulan currency. Kemudian 0 desimal ya, 0 desimal, angka negatif ditampilkan memakai warna merah dicentang dan ada pemisah ribuan dan memakai pemisah ribuan. Ini kalau Anda menggunakan number format. Oke, berikutnya sekarang bagaimana kalau ternyata saya bermaksud menyisipkan ya atau menambahkan baik itu baris atau kolom baru. Misalkan di posisi kolom C, saya bermaksud menambah kolom baru. Untuk menambah kolom baru banyak cara juga. Yang paling mudah Anda gunakan ini. Ya, ini pilihan yang ada di sini. Ini Anda pilih kolom, kemudian Anda pilih insert kolom. Insert kolom before ya berarti sebelumnya, insert kolom after berarti setelah. Jadi kalau di posisi nama barang saya pilih insert kolom after, dia ada di kanannya. Gitu kan? Nah, sedangkan kalau misalkan saya undo, sedangkan kalau misalkan saya pilih insert column before, berarti ditempatkan di sebelah kirinya, seperti ini. Ya, misalkan saja di sini saya tempatkan tanggal. Oke, tanggal, ya. Kemudian saya ketikkan tanggalnya, di sini tanggal 4 bulan 5 2021, enter. Kemudian setelah Anda ketikkan 4 garis miring 05 garis miring 21, kita coba format ya. Anda sorot, Anda boleh pilih formatnya menggunakan format date yang ada di sini. Oke, seperti ini format date ini. Tuh, ini format date ya. Nah, atau di sini Anda pilih number format, kemudian Anda pilih date di sini kan. Pilih date, sama aja. Nah, kalau ternyata format yang Anda lakukan ini tidak sesuai ya, ini kan
sort date format, ya. Jadi kalau dipilih date ya keluar seperti ini. Nah, kalau ingin diatur lebih lanjut format date-nya, Anda gunakan tombol ini, More Option, di sebelah kanan Number Format. Anda pilih More Option, di sebelah kanan Number Format. Oke, ini nanti keluar kotak dialog Format Cell. Pada kotak dialog Format Cell, Anda pilih kategori date. Pada kategori date, Anda bisa pilih format tampilan tanggal yang Anda inginkan. Mau seperti apa. Misalkan saya pilih ini, ya, kemudian kalau sudah klik OK. Maka keluar 4 Mei 2021. Berikutnya, misalnya saja saya ketikkan 8 garis miring 5 garis miring 21, 8 Mei, kemudian 12 garis miring 5 garis miring 21, kemudian berikutnya 17 garis miring 5 garis miring 21, berikutnya 25 garis miring 5 garis miring 21. Oke, itu adalah contoh penempatan tanggal ya dan formatnya. Dan formatnya itu menggunakan number format, ya, menggunakan number format. Oke, nah berikutnya, bagaimana kalau saya bermaksud membuat bingkai ya atau border, ya, bingkai atau border. Nah, untuk membuat bingkai atau border di properties di sebelah kanan ini, di kelompok cell appearance ini ada pilihan pembuatan bingkai seperti ini. Tentunya terlebih dahulu Anda sorot dulu area yang mau diberi bingkai. Misalkan area seluas ini yang mau diberi bingkai. Nah, Anda kalau mau menggunakan toolbar, Anda pilih dari sini. Misalkan saya pilih seluruh sel, maka seluruh sel diberi bingkai seperti ini. Ya, oke. Kalau misalkan area ini saya pilihnya dari sini boleh ya bordernya, atau dari sini juga boleh. Saya mau bingkai luarnya saja, ini bingkai luarnya saja seperti ini. Ya, ini bingkai luarnya saja. Kalau misalkan saja saya ingin area ini di sini, ini garisnya saya mau pakai garis ganda. Kemudian tuh garis ganda, dia akan diberi garis ganda seperti ini. Ya, diberi garis ganda seperti ini. Ya, oke, saya pilih undo. Ya, nah saya pilih undo. Nah itu untuk membuat bingkai. Ya sorry, ini untuk membuat bingkai. Oke, saya pilih lagi luar. Kemudian bagaimana kalau ternyata ini antar ini mau diberi batas juga? Anda boleh secara manual Anda pilih ini, ya. Kemudian pilih ini, kemudian Anda pilih ini. Oke, Anda pilih yang ini, ya, untuk membuat bingkai sehingga terlihat lebih rapi. Kalau ternyata misalkan saja ini kan ketika Anda bekerja dengan Microsoft dengan menggunakan LibreOffice Calc, ini kalau Anda perhatikan secara otomatis defaultnya itu menampilkan grid, ya, garis batas. Kalau gridnya tidak mau tampil, garis-garisnya tidak mau tampil, Anda pilih menu view. Di sini view grid line, ini ada view grid line. Anda klik maka grid line-nya tidak ditampilkan. Grid line walaupun ditampilkan tidak akan ikut tercetak ke printer, tetapi supaya tidak bias dengan tampilan border, maka gridnya saya buang. Ya, nah Anda bisa mengeksplor semua fitur pada LibreOffice Calc untuk pengaturan formatnya lebih mendalam secara mandiri. Silakan saja, karena kalau Anda sudah terbiasa menggunakan Microsoft Excel, harusnya tidak akan mengalami kesulitan. Yang membedakan adalah posisi serta letak untuk perintah-perintah tersebut. Itu butuh Anda explore lebih lanjut. Oke, nah itu adalah contoh penjelasan bagaimana mengatur format, ya, baik itu format font, ya, format karakter, kemudian format karakter yang ini, kemudian juga number format, format angka, perataan, kemudian juga cell appearance, yaitu pengaturan bingkai dengan menggunakan fasilitas yang ada pada LibreOffice Calc, ya, LibreOffice Calc. Oke, nah satu lagi sebentar ya. Yang dapat Anda coba gunakan adalah kalau Anda perhatikan di sini nomor ini posisinya kan ada di baris 5. Ya, dia menempatkan di B5 dari judul kolom B5 dan B6. Kalau ini misalkan saja Anda bermaksud di merge, digabungkan, Anda sorot nomor B5 dan B6 ini, kemudian Anda pilih merge cell. Dengan dipilih merge cell, dia akan digabungkan menjadi satu sel B5, B6 dalam satu sel, dan penempatannya tentunya tergantung perataannya. Ini kebetulan saya pilih center vertikal. Ini juga sama, saya pilih ini, saya pilih merge cell, kemudian ini juga saya pilih merge cell. Sehingga kalau Anda perhatikan terlihat lebih rapi sekarang, ya, karena ini satu sel, ini dua sel, ya, D6 dan D7, D5 dan D6, sedangkan ini menjadi satu sel. Nah, itu contoh bagaimana menggunakan merge cell pada sebagai bagian daripada alignment pada LibreOffice Calc. Nah,
Kalau sudah jelas, jangan lupa Anda simpan ya, Anda simpan. Nah, untuk menyimpan ya, untuk menyimpan Anda sama dengan uh, program aplikasi LibreOffice Writer maupun LibreOffice Impress, Anda tinggal pilih save di sini. Ya, dia akan tanya mau disimpan di lokasi mana, kemudian mau diberi nama dengan nama apa. Akhiran filenya save as type-nya itu adalah ODF spreadsheet. Misalkan saja saya beri nama contoh 1. Saya simpan dengan nama contoh 1 sesuai dengan lokasi penyimpanan yang Anda inginkan, Anda pilih save. Semua file jenis ODF spreadsheet yang dibuat memakai LibreOffice Calc ini bisa dibuka dengan menggunakan Microsoft Excel, begitu juga sebaliknya. Semua file Excel dapat dibuka oleh LibreOffice Calc. Oke. Nah, kalau sudah tersimpan aman, Anda bisa tutup dan diakhiri pengaturan format font, ya, format karakter, format number format, alignment, dan cell appearance pada LibreOffice Calc. Jelas?